Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Saya selaku pemateri pertama nanti akan dilanjutkan oleh Naila Putri Amalia dan dilanjutkan lagi oleh Syahmarani Putri. Di sini ada beberapa materi yang akan kita paparkan. Materi pertama itu ada tentang ancaman SIA. Apa sih ancaman SIA? Ancaman SIA adalah segala tindakan, kejadian, atau kondisi yang dapat mengganggu proses sistem, merusak atau mengubah data, mencuri informasi, atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan baik secara operasional, finansial, maupun reputasi. Ancaman terhadap SIA ini semakin meningkat karena perkembangan teknologi yang kompleks, meningkatnya akses melalui call dan perangkat mobile, ketergantungan tinggi pada sistem digital, dan semakin canggihnya serangan cyber serta modus kejahatan digital. Di sini terdapat jenis-jenis dari ancaman SIA. Yang pertama adalah human error, yaitu kesalahan yang dilakukan manusia saat memasukkan data, menjalankan prosedur, atau mengoperasikan sistem. Selanjutnya ada fraud internal, kecurangan yang dilakukan karyawan atau pihak internal untuk keuntungan pribadi seperti penggunaan aset atau manipulasi data. Lalu ada juga fraud eksternal, yaitu kejahatan atau serangan dari pihak organisasi seperti penipuan online atau hacking. Lalu ada malware dan cyber attack, yaitu serangan digital menggunakan software berbahaya untuk merusak sistem, mencuri data, dan juga memblokir akses. Selanjutnya ada error system, yaitu gangguan akibat kegagalan perangkat keras atau lunak seperti crash, bug, atau juga error jaringan. Lalu terakhir ada bencana fisik, yaitu kerusakan sistem akibat kejadian alam atau lingkungan seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, atau listrik padam. Di sini terdapat ancaman terhadap 3 tujuan keamanan informasi atau SIA triad. Menurut Romney dan Steinberg, setiap ancaman terhadap SIA pada dasarnya menyerang 3 elemen utama keamanan, menyerang 3 elemen utama keamanan informasi, yaitu yang pertama confidentiality, yaitu kerahasiaan. Ide ini memastikan bahwa data akuntansi hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjamin bahwa data tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan. Jadi ini memastikan bahwa data dan sistem selalu dapat digunakan saat dibutuhkan. Terus selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian ancaman SIA. Yang pertama ada internal control atau COVID, yaitu meliputi kebijakan, prosedur pengawasan, dan evaluasi berkala agar risiko dapat dicegah, dideteksi, dan dikoreksi sebelum berdampak besar pada perusahaan. Lalu yang kedua ada pembatasan akses, yaitu memberikan hak akses hanya kepada pengguna yang berwenang berdasarkan posisi dan tugasnya. Yang ketiga ada keamanan jaringan dan sistem informasi. Dia ini melindungi sistem dari malware, hacking, dan serangan eksternal dengan firewall, antivirus, enkripsi, VPN, IDS, atau IPS, serta update sistem secara berkala. Lalu ada backup data dan disaster recovery plan, yaitu memiliki backup data dan disaster recovery plan membantu perusahaan cepat pulih dari kehilangan data, kerusakan sistem, bencana fisik, atau serangan ransomware sehingga bisnis tetap berjalan. Selanjutnya ada pelatihan dan edukasi karyawan. Dia ini melatih karyawan untuk mengoperasikan sistem dengan benar, memahami SOP, dan mengenali ancaman seperti phishing dan social engineering. Lalu terakhir ada audit sistem dan monitoring berkala. Dia ini melakukan audit internal dan eksternal serta monitoring berkala terhadap proses akses dan keamanan sistem untuk memastikan kontrol berjalan efektif. Di sini ada dampak-dampak dari ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama dari risiko hukum dan regulasi, yang kedua ada gangguan operasional bisnis, ketiga ada kerusakan reputasi perusahaan, selanjutnya ada kerugian finansial dan juga kehilangan atau kerusakan data. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Sistem informasi akuntansi dalam bisnis ini adalah suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, prosedur, data, perangkat lunak, dan teknologi informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan guna mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Tujuan SIA dalam bisnis ini yaitu menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengguna internal dan eksternal, bisa juga meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan mengotomatisasi pencatatan transaksi, pelaporan, dan penyajian informasi. Yang ketiga, memperkuat pengendalian internal melalui mekanisme validasi transaksi, otorisasi, audit trail, pemisahan tugas, dan juga lain-lain. Yang terakhir ada mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Di sini ada beberapa komponen utama dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada manusia atau people. Manusia ini adalah elemen terpenting dalam SIA karena mereka berperan sebagai perancang, pengguna, dan pengendali sistem. Yang kedua ada prosedur dan instruksi. Ini adalah rangkaian aturan, kebijakan, dan langkah kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data transaksi. Ada juga data. Ini adalah bahan mentah yang menggambarkan berbagai aktivitas bisnis, sumber daya, dan peristiwa ekonomi dalam perusahaan. Yang keempat ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini berfungsi untuk memproses data sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Lanjut ada infrastruktur teknologi informasi. Komponen ini mencakup seluruh perangkat keras atau hardware, yaitu jaringan komunikasi dan media penyimpanan yang mendukung pengolahan data akuntansi. Terakhir ada pengendalian internal dan keamanan sistem. Ini menekankan bahwa setiap SIA harus dirancang dengan kontrol yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan maupun kecurangan. Di sini ada 3 peran sistem SIA dalam bisnis. Yang pertama ada peran operasional, yaitu mendukung kegiatan harian perusahaan seperti mencatat transaksi penjualan, pembelian, dan pembayaran. Yang kedua ada peran manajerial, itu menyediakan informasi akurat untuk pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya laporan biaya produksi dan analisis profitabilitas produk. Yang ketiga ada peran strategis. Ini membantu perusahaan menciptakan nilai tambah melalui penggunaan teknologi informasi seperti business intelligence dan enterprise resource planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh aktivitas organisasi. Di sini ada keterkaitan SIA dengan siklus proses bisnis. Romney dan Steinberg mengelompokkan aktivitas bisnis organisasi ke dalam 5 siklus utama. Maksudnya itu ada 5 siklus ini merupakan rangkaian kegiatan bisnis yang saling terhubung dan diintegrasikan melalui SIA. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus pengeluaran atau expenditure cycle, siklus produksi atau production cycle, siklus penggajian atau payroll cycle. Yang terakhir ada siklus keuangan atau financing cycle. Lalu selanjutnya ada integrasi SIA dengan teknologi informasi akuntansi. Yang pertama itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Fungsinya itu fungsi bisnis dalam satu sistem. Yang kedua ada cloud accounting yang memungkinkan penyimpanan dan akses data akuntansi secara online dan real time. Yang ketiga ada Business Intelligence dan Data Analytics yang membantu perusahaan menganalisis data keuangan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang keempat itu ada blockchain dan smart contracts yang meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi. Selanjutnya ada AI yang membantu mengotomatiskan proses akuntansi dan mendeteksi anomali secara cepat.
Selanjutnya yaitu elemen-elemen pengendalian. Berdasarkan COSO Framework, terdapat 5 elemen utama pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat informasi dan komunikasi atau information and communication. Lalu yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh elemen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian ini mencerminkan sikap dan kesadaran manajemen terhadap pentingnya pengendalian. Faktor utama dari lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etika, struktur organisasi yang jelas, pengawasan oleh dewan direksi, komitmen terhadap kompetensi, dan yang terakhir yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Jadi, dengan lingkungan yang kuat, itu akan menghasilkan budaya pengendalian yang baik. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Jadi penilaian risiko ini dapat berasal dari dua faktor. Yang faktor pertama yaitu faktor internal, seperti kesalahan manusia dan kelemahan sistem. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, seperti perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Langkah utama dari penilaian risiko yaitu yang pertama menetapkan tujuan organisasi, mengidentifikasi risiko potensial, menilai kemungkinan dan dampak risiko, serta yang terakhir yaitu menentukan strategi mitigasi seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan keputusan manajemen. Contoh dari aktivitas pengendalian yaitu seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, pengendalian fisik atas aset, pemeriksaan independen atas laporan, dan penggunaan dokumen bernomor urut tercetak. Dalam sistem informasi akuntansi, aktivitas pengendalian termasuk pengendalian umum dan aplikasi pada sistem komputer. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen yang memastikan informasi yang relevan dan andal tersedia bagi pihak terkait. Aspek utama dari informasi dan komunikasi ini yang pertama yaitu sistem informasi harus mampu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan data secara akurat dan tepat waktu. Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif harus berlangsung dari dua arah. Yang pertama dari manajemen ke karyawan untuk menginstruksi dan berbagai kebijakan, lalu yang kedua dari karyawan ke manajemen untuk menghasilkan umpan balik dan laporan. Tujuan dari informasi dan komunikasi ini itu untuk memastikan setiap individu memahami tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal. Lalu yang terakhir itu ada pemantauan atau controlling. Itu merupakan proses evaluasi berkelanjutan atas efektivitas sistem pengendalian internal. Bentuk pemantauan ini seperti pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan audit internal dan eksternal. Tujuan dari pemantauan sendiri yaitu untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian sejak dini. Lalu untuk menjamin pengendalian tetap relevan dengan kondisi organisasi. Selanjutnya yaitu evaluasi sistem pengendalian internal akuntansi. Evaluasi sendiri merupakan proses penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian telah dirancang dengan baik, diterapkan secara konsisten, dan berfungsi secara efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Evaluasi ini membantu manajemen meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap struktur pengendalian internal seperti analisis kebijakan, alur informasi, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian awal atas risiko dan kelemahan, yaitu seperti mengidentifikasi area yang rentan terhadap kesalahan atau kecurangan. Yang ketiga yaitu pengujian efektivitas pengendalian seperti observasi, wawancara, dan inspeksi dokumen untuk memastikan pengendalian dijalankan dengan benar. Yang keempat yaitu analisis temuan dan identifikasi kelemahan, yaitu untuk menentukan tingkat materialitas dan signifikansi kelemahan. Lalu yang kelima yaitu rekomendasi dan tingkat lanjut perbaikan, seperti menyusun langkah korektif dan memantau penerapannya. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi pengendalian internal. Yang pertama dari kesesuaian desain, yaitu pengendalian sesuai dengan risiko organisasi. Lalu yang kedua ada konsistensi pelaksanaan. Prosedur dijalankan oleh seluruh bagian secara seragam. Yang ketiga, efektivitas operasional. Pengendalian benar-benar berfungsi mencegah dan mendeteksi kesalahan. Yang keempat, kecukupan dokumentasi. Setiap kebijakan dan prosedur tercatat dengan baik. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap regulasi, sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Kriteria evaluasi pengendalian internal ini menjadi dasar untuk menilai apakah sistem pengendalian itu sudah optimal atau belum. Lalu yang kedua itu ada peran evaluasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menjamin keandalan data dan laporan keuangan. Yang kedua, memastikan keamanan dan integritas sistem informasi. Yang ketiga, menilai efisiensi pemrosesan transaksi akuntansi. Yang keempat, mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyalahgunaan data. Lalu yang kelima, ada menjadi dasar audit internal dan eksternal. Selanjutnya, metode evaluasi pengendalian. Yang pertama, observasi langsung terhadap pelaksanaan prosedur. Yang kedua, wawancara dengan pegawai atau pengguna sistem. Yang ketiga, inspeksi dokumen dan laporan transaksi. Yang keempat yaitu reperformance, yaitu melakukan ulang proses untuk memastikan hasilnya benar. Dan yang terakhir ada audit trail review, yaitu menelusuri jejak transaksi di dalam sistem informasi akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan pengendalian berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak ada penyimpangan signifikan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis atau yang biasa kita sebut dengan CBA. Sebelumnya, pada setiap organisasi, terutama yang menggunakan sistem informasi akuntansi, pastinya selalu terdapat potensi ancaman dan risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tersebut bisa bersumber dari kesalahan manusia, serangan cyber, bencana alam, kelemahan sistem, hingga penyalahgunaan data. Oleh karena itu, manajemen harus menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Namun, tentunya pada setiap pengendalian pasti memerlukan biaya implementasi, sehingga diperlukan analisis biaya manfaat atau CBA untuk menentukan kelayakan dari penerapannya. Berdasarkan Romney dan Steinbart, pada tahun 2018, pengendalian dinilai efektif jika manfaatnya lebih besar atau sama dengan biayanya. Fokus dari CBA sendiri terdapat pada keseimbangan antara perlindungan aset dan efisiensi operasional. Pengendalian yang terlalu mahal, maka dapat dinilai sebagai pengendalian yang tidak efisien. Sedangkan untuk pengendalian yang terlalu longgar, maka dapat menyebabkan juga resiko yang meningkat. Selanjutnya terdapat komponen utama dari CBA. Yang pertama adalah biaya. Biaya bisa berupa investasi perangkat keras atau lunak, pelatihan, pemeliharaan sistem, dan juga waktu implementasi. Manfaat daripada CBA sendiri itu dapat mengurangi kerugian, peningkatan keandalan data, kepatuhan regulasi, dan juga meningkatkan perlindungan aset. Dan hasil dari CBA menentukan apakah pengendalian tersebut dijalankan penuh, sebagian, atau tidak perlu, atau apakah pengendalian tersebut layak atau tidak. Selanjutnya terdapat tahapan-tahapan dari analisis CBA dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman dan risiko utama. Kedua, memperkirakan profitabilitas dan dampak setiap risiko. Ketiga, menentukan biaya dan manfaat dari setiap pengendalian alternatif. Keempat, membandingkan hasilnya untuk memilih pengendalian yang paling efektif atau cost efektif. Dan yang kelima, melakukan evaluasi ulang secara berkala sesuai dengan perubahan ancaman. Selanjutnya terdapat contoh dari penerapan CBA dan juga contoh aplikasi dari CBA. Untuk penerapannya terdapat dua. Yang pertama, pemisahan tugas atau segregation of duties, yaitu di mana segregation of duties ini dapat menurunkan risiko kecurangan dan juga kesalahan, namun memerlukan biaya pelatihan dan perubahan pada prosedur. Dan untuk yang kedua yaitu penerapan pada sistem keamanan teknologi informasi, di mana dapat meningkatkan perlindungan data, namun tentunya memerlukan biaya lisensi dan pemeliharaan yang lumayan tinggi. Dan untuk contoh aplikasi dari CBA sendiri, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu berupa risiko kehilangan data. Jika potensi kehilangan data akibat kegagalan sistem memiliki kemungkinan atau peluangnya 5% dengan nilai kerugiannya 100 juta, maka expected loss-nya, perkiraan daripada resikonya adalah 5 juta. Dan jika biaya penerapan sistem backup hanya bernilai 2 juta per tahun, maka pengendalian tersebut dianggap ekonomis karena manfaat yang didapatkan dari backup data tersebut lebih besar daripada biayanya. Contoh ini menggambarkan pentingnya perhitungan ekonomi dan memilih pengendalian yang optimal. Dan selanjutnya tentunya pasti terdapat pertimbangan dari resiko dan juga manfaat. Tidak semua pengendalian memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Dan kita harus mempertimbangkan resiko residual atau resiko sisa setelah pengendalian. Kemudian menggunakan rasio manfaat atau biaya cost ratio untuk menentukan prioritas kontrol, yang dimana tujuannya untuk menekan resiko residual hingga tingkat yang dapat diterima atau reasonable assurance. Lalu kita memfokuskan kepada pengendalian dengan risiko tinggi dan dampak yang signifikan. Manfaat kualitatif seperti reputasi dan kepercayaan stakeholder juga penting, walaupun mungkin akan sulit untuk diukur. Dan CBA sendiri memiliki keterbatasan di mana estimasi dan juga manfaat tersebut bisa bias atau tidak akurat. Tidak semua manfaat dapat dinilai dalam bentuk uang, keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan profesional manajemen dan juga auditor. Selanjutnya, terdapat hubungan keterkaitan antara CBA dengan model COSO atau Committee of Sponsoring Organization. CBA mendukung dua komponen utama dari COSO. Yang pertama, risk assessment, yaitu menilai ancaman dan dampak daripada resiko. Kedua, control activities, yaitu memilih kontrol yang sesuai dengan efisiensi biaya. CBA juga menjaga keseimbangan antara efektivitas kontrol dan efisiensi biaya. Sedikit informasi terkait COSO, di mana COSO merupakan sebuah komite independen di Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1985 oleh 5 organisasi profesional akuntansi dan audit besar. Tujuan utama dari COSO yaitu adalah untuk mengembangkan kerangka kerja atau framework yang membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola atau governance. Manfaat non-finansial dari keterkaitan ini, yang pertama peningkatan reputasi dan kepercayaan pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi dan standar audit, peningkatan efektivitas tata kelola atau good governance, dan meski sulit untuk diukur, tetapi tetap bernilai strategis bagi sebuah organisasi. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan terkait pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.